Tanyain kalau jenguk orang sakit, sholat belum? Sholatnya gimana? Seperti itu. Kadang kayak gitu tuh keluarganya nggak perhatian, Pak, karena saking sayangnya. Kasihan bapaknya sakit, jadi nggak usah sholat dulu, ya tambah kasihan. Maka yang jenguk nanyain kan, sholat belum? Sholat. Tanyain lagi, tayamumnya gimana? Atau wudhunya gimana? Jangan sampai wudhunya tepuk-tepuk sama kasur, Pak. Itu tidak sah, Bapak Ibu. Seperti itu. Sebab tayamum itu pakai apa? Sha'idan thayyibah, debu yang ada di muka bumi, namanya sha'id. Al-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Matan kitabnya, ya Bapak Ibu, hadis ke-14 ini muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Nabi wa ani bin Mas'udin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada 5 Abdullah yang masyhur, ya Pak, yang merupakan ulamanya para sahabat. Nah, 5 Abdullah ini yang 4 bapaknya Muslim, sehingga biasanya kemudian doanya radhiyallahu anhuma. Yang 1 bapaknya tidak Islam, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang 4 lainnya, 1 Abdullah bin Abbas, bapaknya Abbas, pamannya Rasul, sahabat Nabi. Yang kedua Abdullah bin Umar, bapaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Abdullah bin Amr, bapaknya Amr ibnul As, sahabat Nabi Amr bin As. Yang kelima, yang keempat yaitu Abdullah bin Az-Zubair, bapaknya Zubair ibnul Awam, sahabat Rasulullah. Seperti itu. Nah, yang kelima Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini tinggal di Kufah, punya murid. Nanti muridnya Abdullah bin Mas'ud Imam Abu Hanifah. Jadi jalur fikihnya Imam Abu Hanifah dari Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, dakhaltu, aku masuk ala nabiyyi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Rasul. Wa huwa yu'aku. Wa'kun itu demam. Jadi kalau yu'aku, dia lagi diuji dengan sakit demam. Jadi Rasulnya lagi demam. Famasastuhu, aku pegang badan Rasulullah biyadi, dengan tanganku, sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, tu aku wakan sadidan, yaitu aku kena demam dengan demam yang sangat berat. Seperti itu. Apa jawab Rasul, Bapak Ibu? Qala ajal. Betul, demam saya berat. Ini sesungguhnya aku kena penyakit demam kama aku rojulani, sebagaimana 2 laki-laki kena penyakit
demam. Saya juga nggak ngerti Pak gimana, tapi penjelasannya kalau dua orang demam digabung itu sama seperti setiap kali Rasulullah kena demam. Cuman nggak berani nafsiri kalau demam itu 40 derajat terus kemudian jadi 80 kan Pak. Kalau 80 bisa kebakar ya Pak. Seperti itu istilahnya lil mubalaghah saja. Jadi demamnya mungkin lebih dari 40 derajat. Sehingga kesannya dua orang sakit demam itu ditimpa sama Rasulullah yang sendirian. Dan itu ada hikmah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa buktinya ada hikmah ya Pak? Nanti ada beberapa hadis Bapak Ibu ya. Di antaranya penyakit demam itu ngilangin siksa neraka jahanam. Seperti itu. Jadi masuk neraka jahanamnya orang beriman itu sudah digantikan dengan demamnya di dunia. Seperti itu, sehingga pas nanti besok di hari kiamat nggak masuk neraka. Itu salah satu keistimewaannya semacam ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, dzalika anna laka ajraini. Oh, berarti engkau dapat 2 pahala ya Rasulullah, karena demamnya 2 kali lipat. Diiyain Pak sama Rasul, ajal. Berarti maknanya apa? Semakin berat penyakitnya, semakin besar pahalanya. Tapi ya jangan minta penyakit Pak, mintanya saya sehat. Artinya kalau pas Bapak Ibu kena penyakit, ya disabari saja. Hitung-hitung ibadah lewat jalur kena penyakit. Tapi berat, ya berarti pahalanya besar. Sehingga orang nengok itu Pak, ketika nengok misalnya cerita yang sakitnya saya begini, jawabnya apa Pak? La ba'sa. La ba'sa itu apa? Gak masalah, no problem. Ya kamu sih gak ngerasain, seperti itu. Sehingga ngomongnya la ba'sa tahur, hanya penggugur dosa. Nanti dosanya hilang, sakitnya sembuh. Nah, terus besoknya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya enggak masalah, Pak. Enggak sakit juga waktunya mati, mati. Seperti itu. Nah, yang parah itu ketika suudzon dengan orang yang sakit. Wah, sakitnya kayak gini, dosa apa ya? Nah, model kayak gitu ada tuh, Pak. Seperti itu. Jadi disangkanya azab Allah macam itu. Namanya orang-orang sok tahu ya Pak. Seperti itu. Kalau kata orang sekarang sotoy, seperti itu. Kayak ngerti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sedihnya masuk ceramah. Seperti itu. Saya tuh pernah dengar ceramah, ya cerita saja itu. Ada pegawai bank kayak gitu di video itu Pak. Terus pas meninggal kuburannya begini. Lah, orang kuburannya mau gimana itu urusan gaib yang tahu Allah. Seperti itu. Kalau mau mengharamkan riba ya haramkan saja lewat dalil, jangan lewat cerita orang, kecuali Rasul yang cerita. Itu namanya sok tahu alam gaib. Bagaimana kalau orang yang diduga kena dosa riba itu ternyata masuk surga, apa enggak malu dia? Dan surganya luar biasa. Kecuali dia dikasih tahu malaikat Jibril, itu liatin tuh yang pegawai bank itu disiksa tuh. Nah baru, tapi kan nggak mungkin didatangin malaikat Jibril. Sehingga bicara hukum ya bicara hukum saja Bapak Ibu. Ada orang macam-macam ya husnudzon saja. Jangan bilang itu azab
Allah. Seperti itu. Apa nipu orang hukumnya gimana? Haram. Mana dalilnya ini? Pantesan ada tetangga saya tukang nipu matinya begini, ya belum tentu, Pak. Seperti itu. Ya, sebab urusan siksa Allah hanya Allah yang tahu. Ada orang diuji dengan penyakit atau hal yang menurut orang hina di dunia, ternyata penggugur dosa dan mulia di akhirat. Seperti itu. Sehingga jangan berbicara yang kita bukan wilayahnya. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul cerita mamin muslimin, tidaklah seorang Islam yusibuhu adza, yang kena penyakit. Para jamaah, syaukatun ataupun kena duri, ya Pak, seperti itu, fama fauqoha, atau seatasnya, kena duri sakit, lebih-lebih sakit yang lain, illa kaffarallahu biha sayyi'atah, penyakit itu penghapus dosa. Syaratnya apa? Islam. Ada orang Islam dikasih sakit, dosanya gugur. Seperti itu. Sehingga sebagian ulama tuh tidak mensyaratkan sabar, Pak. Yang penting sakit, ada dosa yang digugurkan. Orangnya sabar atau nggak sabar. Seperti itu. Makanya kalau nengokin jawabnya la ba'sa, no problem, gak masalah. Tohur, penghapus dosa. Seperti itu. Ya cuma Bapak Ibu kadang yang sakitnya juga kayak kamu gak punya dosa aja gitu. Buktinya kamu sehat. Ya takdir aja Bapak Ibu. Gantian, kadang hari ini kita sakit, besok saudara kita yang sakit. Tapi salah satu kabar gembira sakit bagi orang yang Islam itu penggugur dosa. Asal agamanya Islam. Seperti itu, Allah Maha Penyayang betul itu para jamaah. Wa khuttat anhu dzunubu, dosa-dosanya diampuni, kama tuhattu as-sajaratu wa rokoha, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Biar apa? Biar tumbuh pohon baru, daun baru, yang tua gugur, dosanya gugur, ganti amal soleh. Seperti itu. Dari hadis ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pertama cerita tentang fadilah, keistimewaan orang yang sakit demam. Saya ambil dari kitab Mirqatul Mafatih, min mumayyizati maradul huma, di antara keistimewaan sakit demam, annaha tuskituz dzunub, satu menghapus dosa, yang kedua wa tajril hasanah, punya pahala mengalir terus selama sakit. Ma'ana fadoti arokin, bersama mengalirnya keringat dingin berarti apa? Kalau keringat enak sih berarti tandanya sembuh kan, seperti itu. Ya, aurok syatil jismi, juga bersama menggigilnya tubuh. Ya. Dan yang ketiga yaitu wahia nasibul mukmin minan nar. Jadi tiap orang tuh ada bagian neraka jahanamnya, kecuali Nabi Muhammad yang maksum. Nah, kalau orang pengen Allah selamatin dari neraka jahanam, salah satunya dikasih penyakit demam. Jadi sudah dapat di dunia, sehingga di sana lewat sirat lolos tuh Pak.
Kan sirot itu ada kalabib ya Bapak Ibu. Ada pengait-pengait yang siap narik tuh, Pak. Kalau ketarik para jamaah itu dia jatuh ke neraka jahanam, melayang-layangnya 70 tahun baru nyampe neraka jahanam. Seperti itu ya. Kalau dibandingkan sakit demam ya mendingan sakit demam para jamaah. Ya tapi jangan disengaja ya Pak. Hujan-hujanan biar demam itu mas sengaja namanya Bapak Ibu. Nah penjelasan ini dikuatkan beberapa dalil. Yang pertama yaitu hadis Muslim, nomor hadisnya 2575 dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah jenguk Ummu Sa'ib, lalu bertanya, Ummu Sa'ib, kamu sakit apa kok menggigil itu begitu? Jawab Ummu Sa'ib, humma ya Rasulullah, demam. La barakallahu fiha. Semoga demam ini tidak berkah sama sekali. Intinya mah doain laknat pada penyakit demam seperti itu. Sama Rasul dinasehatilah tasubbil humma. Gak boleh nyela-nyela demam itu. Gak boleh kemudian sabun itu mencela, menjelek-jelekkan. Gak boleh. Kenapa? Fa innaha tuzhibu khotoya bani Adam. Penyakit demam itu penghapus dosa seperti itu. Jadi jangan dicela. Kama yuzhibul kiru khobasal hadid. Jadi ada kir ya Pak, yang buat nyalain api itu bisa ngerontokin karat-karat dalam besi. Hingga ketika disemprot karatnya rontok semua. Itu Rasul ibaratkan posisi demam bagi orang Islam. Berarti hadis ini Bapak Ibu nunjukin demam itu penghapus dosa. Yang kedua Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mengalirnya kebaikan. Hadisnya riwayat At-Tabarani dari Ubay bin Ka'ab. Ubay nanya Bapak Ibu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma jazaul humma? Wahai Rasulullah, apa balasan orang sakit demam? Jawab Rasul, tajril hasanah, mengalirnya pahala. Jadi selama demam itu pahala tercatat mengalir itu Pak. Ya, ala sohibiha, atas yang menderita demam. Mahtalaja alaihi kodamun, selagi kakinya menggigil. Ya, audoroba alaihi arokun, atau keringat dinginnya sampai keluar. Seperti itu para jamaah. Yang ketiga Pak, hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nah ini belum diganti, tapi nomor hadisnya benar ini Pak. Saya ganti dulu bentar. Hadis riwayat Baihaqi para jamaah dalam kitab Syu'abul Iman dari Abu Royhanah Al-Ansori. Rasul bersabda, al-huma kirun min harri jahannam. Jadi humma itu kir, alat penghapus dari panasnya neraka jahanam. Wahia, penyakit demam humma nasibul mukmin minan nar, bagian orang beriman dari neraka
jahanam. Jadi kalau dia dapat bagian neraka jahanam, bagiannya sudah dilaksanakan di dunia dengan kena penyakit. Itu 3 Bapak Ibu keistimewaan orang sakit demam. Ya, jadi disabari saja. Seperti itu. Yang kedua dari hadis tadi ya Pak, apa sih istimewanya dan hukumnya hukumnya orang jenguk orang sakit? Kan itu ada sahabat Nabi ya Pak, Abdullah bin Mas'ud jenguk Rasul, dan beberapa riwayat Rasul jenguk para sahabat, bahkan jenguk orang kafir. Nah, dalam kitab Fathul Bari, jumhur ulama berpendapat ya Pak, iyadah. Kalau orang meninggal namanya takziah. Kalau orang sakit nengokinya namanya iyadah. Iyadatul marid sunnah. Jenguk orang sakit itu sunnah. Seperti itu. Wa qad tasilu ilal wujud. Ya Pak, bahkan terkadang jenguknya jadi wajib. Ya. Fi haqqi ba'dil afrod. Ya, di hak beberapa orang, sebagian individu. Contoh misalnya Pak, tempatnya di Bekasi, orang tuanya di Bekasi, seperti itu. Orang tuanya sakit parah, terus menjenguk aja enggak, kebangetan enggak Pak? Anak enggak jenguk orang tuanya sakit parah, seperti itu. Cuek aja, sibuk dengan kerjaannya. Dia ada di Bekasi, orang tuanya ada di Bekasi, contoh saja. Kalau jenguk juga enggak jauh-jauh amat, terus enggak jenguk, kebangetan enggak Pak? Kalau menurut saya sih kebangetan Bapak Ibu. Nah, yang model kayak gini tuh menurut ulama hukum jenguknya apa? Wajib. Tapi nggak bisa diwajibin semua Pak. Kenapa nggak bisa diwajibin semua? Misalnya ada salah satu jamaah Al-Hidayah sakit ya Pak. Terus kita jenguk semuanya enggak? Ada yang jenguk, ada yang enggak. Kalau dihukumi wajib, dosa semua tuh Pak. Seperti itu. Sehingga hukum jenguk orang sakit itu kadang bisa wajib, kadang cuma sampai derajat sunnah. Seperti itu. Nah, itu makna waqad tasilul wujuh ilal wujuh. Terkadang hukum menjenguk itu sampai derajat wajib bagi sebagian individu saja, Bapak Ibu. Wa tajuzu iyadatul fasik fil asohi li'annahu muslim. Ada preman ya Pak, fasik tuh preman, boleh nggak dijenguk? Boleh. Seperti jangankan preman ya, yang masih Islam, yang kafir saja boleh dijenguk. Seperti itu. Wal iyadah min hukukil muslim. Jadi hak umat Islam itu dijenguk. Seperti itu. Tapi hukum menjenguknya bisa wajib, bisa sunnah. Tergantung siapa dan kondisinya. Seperti itu. Nah, ini hadis para jamaah Bukhari Muslim yang insya Allah kita tahu semuanya ya Pak. Dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan hakul muslim alal muslim situn. Hak Islam terhadap Islam yang lain itu ada 6. Ditanya apa itu Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapin assalamualaikum. Nah, ngucapin salamnya sunnah Pak. Yang wajib apa? Jawabnya. Seperti itu adab.
Jadi kalau ketemu diam aja ya nggak dosa. Seperti itu. Yang kemudian dosa itu kalau ketemu cemberut tuh Pak, abus namanya. Seperti itu, apalagi pasang muka serem biar orang takut. Ya, Bapak Ibu. Tapi biar kayak gitu ada Pak, aslinya orang baik tapi mukanya muka cemberut tuh, Pak. Sehingga ketika ditanyain, Pak kok cemberut terus sih, udah dari sananya kayak seperti itu. Model kayak gitu tuh ada. Sehingga kenapa diceritakan husnuzon saja semacam itu. Atau muka cemberut ya bukan karena tidak suka dengan kita, mungkin di rumah habis dimarahin sama istrinya, Pak. Sehingga kemudian di jalan mukanya cemberut, disalamin assalamualaikum nggak jawab karena pikirannya lagi kacau. Nah, yang model kayak gini jangan jadi imam ya Pak, walaupun bacaannya fasih, nanti sujud sahwi itu karena pikirannya lagi ngeblank, lagi banyak masalah. Seperti itu. Baik. Nah, hak yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau ngundang maka penuhilah. Tapi para ulama mengatakan undangan yang wajib dihadiri itu cuman undangan pernikahan. Seperti itu. Kenapa hanya undangan pernikahan? Karena yang diperintahkan bikin walimah sama Rasul itu cuma apa Pak? Nikahan. Yang lainnya sih ya pikiran sendiri aja. Seperti itu. Tapi kalau nikahan, Rasul wanti-wanti ke Abdurrahman bin Auf. Kamu kalau sudah nikah bikin walimah. Aulim walau bisatin. Bikin walimah itu apa Bapak Ibu? Walimah itu secara bahasa ya Pak artinya makanan. Seperti itu. Sehingga bikin walimah itu bikin makanan. Makanannya buat siapa? Buat tamu. Sehingga kalau orang mau bikin walimah, bikin resepsi, yang paling penting dipikirkan apa Pak? Makanan, bukan akomodasi. Biar nggak ngecewain tamunya. Akomodasinya keren, puluhan juta, MC-nya Masya Allah. Pas hadir udah habis makanannya, pulang-pulang gerutu tuh kok, ya Allah jauh-jauh sampai situ makanannya habis. Seperti itu. Tempatnya sederhana, makanannya enak-enak, pulang seneng tuh Pak. Padahal sih tempatnya kayak gitu, tapi masakannya enak-enak ya. Itu walimah tuh. Seperti itu. Sehingga ada dana pertama, ada dana berapa? Nomor satu yang dipikirkan apa? Makanan. Buat ngormatin tamu. Cuman di kita kadang bikin walimah mikirnya apa? Gedungnya apa? Seperti itu. Padahal walimah itu nggak tahu kalau resepsi saya Pak ya. Kalau resepsi itu maknanya apa? Tapi kalau walimah itu artinya apa? Makanan yang dipersiapkan buat tamu undangan. Makanya Rasul mengatakan aulim walau bisatin, bikin walimah walaupun nyembelih seekor kambing. Kenapa nyembelih seekor kambing? Bukan bikin walimah walaupun di rumah sederhana, bukan rumah. Karena walimah itu intinya bukan tempat, tapi intinya apa? Makanannya. Ya, Pak, bukan tata rias. Tapi yang penting makanannya. Semacam itu. Dan menghormati tamu ya jalur makanan. Seperti itu. Baik. Wa idzas tansohaka fansohlahu. Ada yang minta nasihat ya dinasehati. Sebisa-bisanya. Wa idza berarti tandanya percaya.
Paling enak nasihati apa Pak? Minta nasihat. Bertakwalah kepada Allah, itu jawabannya kan. Udah selesai itu. Sehingga di mana-mana kalau minta nasihat itu, ausini ya Rasulullah. Kasih nasihat ke kami ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Pak, minta nasihat, saya mau nikah. Kira-kira gimana nasihat? Nomor 1, apa Pak? Bertakwalah kepada Allah, itu nomor 1 itu Pak. Sehingga pikirannya nggak usah macam-macam. Jangan sampai acaranya atau kegiatannya bagus tapi ada unsur maksiat gara-gara kurang takwa. Seperti itu. Wa iza atosha, kalau bersin, fahamidallah, lalu yang bersin mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakan yarhamu kallah. Itu tasmid namanya. Kalau dianya mengucapkan yarhamukallah, ya Pak, kemudian dijawab lagi sama yang bersinnya, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Riwayat hadisnya sampai situ Pak. Sama orang Indonesia ditambahin. Ya jawabnya kalau sudah yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya sudahlah, gitu, seperti itu. Bercandaannya gitu ya para jamaah. Baik, selanjutnya wa iza marido fa'udhu. Kalau sakit, haknya apa? Iya, udah dijenguk. Nggak harus di rumah sakit para jamaah. Nggak harus bawa makanan. Ya, kadang orang ya, tidak jenguk itu pertanyaannya gini, di rumah sakit apa di rumah? Enggak sih, dirawat di rumah sakit, di rumah aja, nggak nyampe masuk ke rumah sakit, oh berarti nggak usah jenguk. Kesannya kalau jenguk harus masuk rumah sakit. Seperti itu. Yang kedua, para jamaah, yang jadi masalah bawa apa? Sehingga yang tidak punya harta untuk bawa-bawaan mau jenguknya segen Pak. Apalagi kalau yang jenguknya agak ini kan para jamaah, kayak gitu ditanya sakit apa? Ya sakit yang kayak kamu lihat seperti itu. Apa yang dirasa? Nggak kerasa apa-apa. Soalnya kamu nggak bawa jeruk, jadi nggak kerasa manis. Nah itu kan masalah para jamaah seperti itu. Ya. Jadinya pikirannya kalau jenguk harus bawa-bawaan para jamaah. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ada hadis ini menunjukkan ada takziah ya Pak. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu hak sesama muslim itu apa? Jenguk. Ya, maka sedih Pak kalau ada orang Islam sakit terus nggak ada yang jenguk, kayak nggak punya saudara. Padahal saudaranya saudara sesama muslim. Lalu apa bedanya beragama Islam dengan tidak beragama Islam? Kalau sakit muslim yang lain nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Wa iza mata, dan ketika meninggal dunia fattabi'hu, ikuti. Karena para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini bagian daripada hak. Jadi kalau takziah itu hadir dari mulai apa? Dari mulai proses memandikan. Kalau bisa jangan pulang sampai urusan jenazahnya selesai.
Seperti itu, sehingga proses pengurusan jenazah selesai itu apa? Ya diikuti Pak sampai pemakaman, sampai jenazahnya dikubur baru pulang. Semacam itu, kecuali ada uzur syar'i. Seperti itu. Nah, terus sholatnya di mana? Sholat ya bagian daripada proses itu. Mandi ya memandikan ya bagian daripada proses itu. Kenapa kemudian Rasul menganjurkan para jamaah Bapak Ibu sampai pemakaman? Takutnya nggak ada yang makamin Pak, pulang semua. Seperti itu. Habis disolatin bubar. Masa mayatnya jalan sendiri ke pemakaman? Seperti sehingga harus diantar sampai dikubur tuntas. Baru setelah langkah kaki kira-kira ya Pak 7 langkah meninggalkan jenazah, datanglah mungkar nakir. Wah, biar nggak ditanya mungkar nakir, jangan ada yang pulang. Ya masa semuanya di situ semua Pak? Nggak ada yang pulang, sehingga bukan kemudian semuanya pulang. Ketika sebagian sudah pulang, mungkar nakir datang. Seperti itu, datang nanyain. Salah satu pertanyaannya para jamaah, ya ini sih cerita saja ya Pak, dalam hadis sahih Al-Bara' bin Azib itu, "Ata'rifu Muhammadan?" Pertanyaan mungkar nakir itu, kamu kenal Muhammad tidak? Terus jawab orang beriman, kenal. Dari mana kenalnya? Dari belajar ajarannya. Jadi salah satu syafaat di alam kubur itu pada jamaah orang-orang yang mau ngaji dalam hidupnya, sehingga kenal ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup ya Pak Haji. Nah, kalau ini yang terakhir ya Pak, Rasul jenguk siapa? Jenguk orang Yahudi Pak. Seperti itu. Jadi orang Yahudi kafir Pak, bantu-bantu Rasulullah. Dan orang Yahudi ini masih anak-anak semacam itu. Rasul duduk di samping kepalanya. Ini di Sahih Bukhari ini Pak. Duduk di samping kepalanya, kok ada indah rosi. Sambil doain, sambil nanyain, merintahin, nak Islam ya. Seperti itu. Sehingga nggak apa-apa gini tuh Pak. Sehingga harus kelihatan Pak. Kalau di kasur-kasur atau usap-usap begini ada debunya, nggak ada. Tapi kalau pakai alat pembesar ada. Ya kalau pakai alat pembesar di sini juga ada air, Pak. Masa wudhunya pakai yang seperti itu? Sehingga yang dimasuk debu itu debu yang kelihatan mata. Jumhur ulama mensyaratkan debu tanah. Mazhab Abu Hanifah memperbolehkan ghubar. Ghubar itu debu-debu yang di tembok. Karena kejadiannya ada di Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu dalam satu ruangan, nggak bisa keluar, mau sholat, sehingga merintahin ke orang-orang yang hadir saat itu, kalian cari tembok yang kotor, tapi yang kotor. Sehingga sholat para jamaah tayamum di kereta, ya Pak. Tayamum di pesawat, tayamum di rumah sakit, yang cuma usap-usap itu tidak sah tayamumnya. Karena nggak ada debunya. Seperti itu. Wilayah perbedaannya, setahu saya ya Pak, nggak tahu kalau ada mazhab lain. Seperti itu. Wilayah perbedaannya di apakah harus so'id, debu yang ada di bumi ya, seperti itu, ataukah kemudian boleh pakai yang di tembok namanya ghubar.
seperti itu. Tapi yang kotor, kalau di pesawat itu kan ditepuk-tepuk juga nggak ngebul, Pak. Ngebul itu apa ya bahasa Indonesianya? Nggak ada debunya. Seperti itu. Nah, kenapa cerita semacam itu? Yang praktekin banyak, Pak. Saya yang lihat sendiri, nggak tahu gurunya siapa. Seperti itu. Di kendaraan itu, sapu terus. Nah, saya pernah tuh Bapak Ibu, Pak, saya gitu. Di rumah sakit. Tayamumnya gimana? Ya pakai ini nih tadi, gitu. Pas jenguk di kasurnya, nggak sah Pak. Jawabnya apa yang sakitnya Pak? Kalau nggak sah ya tinggal kodo nanti. Ya Allah, kata saya, bagaimana? Jawabnya gitu. Ya, masa terus saya jawab lagi, Bapak belum tentu sembuh loh, meninggal bisa. Kan namanya ngajak berantem Pak. Seperti itu. Jadi jenguk orang, saya tanyain, sholat nggak sholat? Pakai wudhu apa pakai tayamum? Tayamum dia bilang. Tayamumnya di mana kata saya? Tayamumnya di kasur-kasurnya itu Pak. Saya bilang nggak sah. Jawab bapaknya yang sakit, kalau nggak sah ya gampang nanti dikodotan kalau udah sembuh. Ya kalau saya jawab iya kalau bapak sembuh, kan itu namanya ngajak berantem Pak. Sabar dia udah aja berarti kan. Bawa debu Pak Haji. Dari rumah. Ya ada saudara ada apa. Bawa di plastik kecil debu. Dan beberapa rumah sakit punya Pak Haji. Saya punya kawan sakit Pak. Terus kemudian nanyain sholat. Seperti itu saya bilang, Pak pakai debu. Terus kemudian kayak gini ya tadi debunya, botol kecil tuh Pak. Ada debunya situ, ada tutupnya, ada merek rumah sakitnya. Lupa rumah sakit apa itu ya. Seperti itu. Sehingga caranya dibuka botolnya, dituang debunya, digosok-gosok, ditiup. Sering sekali masuk rumah sakit Islam. Enggak ada, nanyain debu enggak ada Pak. Pernah nanya enggak Pak Haji nih? Enggak punya saudara Pak Hajinya. Bawa dari rumah. Titip ke saudara di plastik kecil. Cari debu di depan situ-situ juga kan banyak. Debu ambil di plastik, terus dihemat kan. Tuangnya dikit aja, kalau banyak kotor nanti. Tuang dikit, digosok. Yang penting ada debunya sini, ditiup. Baru kemudian muka sama tangan. Karena nggak bisa tayamum tanpa debu tuh. Alat tayamum debu. Debu itu harus kelihatan mata. Alat wudhu air. Airnya harus kelihatan mata. Makanya Rasulullah itu nepuk debu terus apa? Ditiup karena kotor. Tapi sisa-sisa debunya masih ada, nggak bersih banget. Bukan kalau diginiin bersih, nggak bisa. Kalau ditiup masih ada. Seperti itu. Debunya 3 madhab harus dari tanah. Hanya 1 madhab yang boleh pakai debu tembok. Itu pun yang kotor. Yang kelihatan mata. Tapi ilmu fikih kan mungkin luas ya Pak. Saya nggak tahu. Tapi ya seingat saya sih, saya belajar fikih 4 mazhab. Saya juga ngajar fikih 4 mazhab. Walaupun ilmu saya pas-pasan. Setahu saya belum nemu sampai sekarang tayamum tanpa debu. Kecuali sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf itu sholat orang yang untuk ngambil debu atau ngambil air susah. Di medan perang tuh Pak. Orang di medan perang tuh badannya luka, kena najis ya, masa bodoh. Sholatnya nggak tayamum, nggak wudhu ya masa bodoh. Yang penting sholat. Seperti itu. Nanti kalau perangnya selesai, baru sholatnya normal kembali. Kan nggak mungkin orang dalam kondisi perang
Zaman dulu kan adep-adepan perang Pak, ngomong ke musuhnya, Pak berhenti dulu perangnya ya, saya mau tayamum dulu, nanti kita perang lagi, nggak mungkin itu Pak. Sehingga sholat jalan terus. Maka ayat Qur'annya itu hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat 5 waktu, peliharalah sholat asar. Kalau sholat jangan ngobrol, qanit namanya. Tapi fa'in khiftum, kalau di medan perang farijalan aw rukbanan, maka sholat ya nggak usah mikirin wudhu, nggak usah mikirin tayamum, tapi harus tetap sholat walaupun sambil lari, walaupun di atas kendaraan. Ada lain sholat syiddatul khauf tuh Pak, misalnya lagi sholat nasallallahu al-afiyah ya Pak, kena gempa, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Lari Pak, larinya wajib. Kalau masih sholat saja nggak ngaji itu Pak, larinya batal nggak sholatnya? Enggak, ya jalan saja, namanya sholat khauf. Ada gempa, baru ini ada video itu udah gempa, masih Bismillah, itu kebangetan. Termasuk harta Pak di kitab fikih itu. Bapak punya harta di samping, pas lagi sholat diambil hartanya, ya lari kejar malingnya. Sholatnya nggak perlu dibatalin. Seperti itu sambil teriak maling kan kayak gitu, kebugin tangkep lanjutin lagi sholatnya, nggak perlu dibatalin Pak. Namanya sholat syiddatul khauf. Mana dalilnya? Surah Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Seperti itu namanya sholat darurat para jamaah. Seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu ya Pak Haji. Jadi kalau misalkan memungkinkan ada saudara, ada apa, atau pesen ke perawat loh, Bu, cariin debu di plastik dikit saja buat saya tayamum. Bagaimana kita? Contoh ayah saya tuh dirawat di daerah steril di ICU. Nggak boleh debu masuk. Ya berarti namanya sholat khauf. Di kitab-kitab fikih itu Pak, ada sholat darurat. Orang yang dipenjara di bawah tanah di ruangan yang debu nggak ada, air nggak ada. Apa yang dilakukan? Sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Bukan tayamuman. Nggak perlu wudhu, nggak perlu tayamum. Kenapa nggak perlu wudhu, nggak perlu tayamum? Nggak ada airnya. Debunya juga nggak ada. Kalau ruang ICU bawa debu dikit nggak boleh, dilarang sama petugasnya. Sholatlah, nggak perlu wudhu, nggak perlu tayamum. Namanya sholat darurat. Kenapa nggak perlu wudhu, nggak perlu tayamum? Mau wudhu airnya nggak ada, mau tayamum debunya yang nggak ada. Sebab alat wudhu tayamum air, alat tayamum debu. Kalau tayamum boleh tidak pakai debu, maka wudhu boleh tidak pakai air Pak. Jadi gini aja tuh, airnya mana? Ya yang penting gerakannya kayak wudhu. Seperti itu. Sehingga tidak menemukan air, kalau di fikih namanya faqidut tohuroin, orang yang tidak menemukan 2 alat bersuci. Ya maka nggak perlu wudhu, nggak perlu tayamum. Mungkin zaman sekarangnya di ruang ICU mungkin ya Pak, yang nggak boleh ada air, nggak boleh ada debu, maka tidak perlu wudhu dan tidak perlu tayamum, langsung sholat. Baik, cukup ya Bapak Ibu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Mohon maaf Bapak Ibu atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.